Selamat siang semua sahabat ataupun kawan-kawan sesama pengusaha bengkel ya. Ataupun semualah yang nonton video saya. Kali ini kedatangan lagi untuk kendaraan Suprafit ya. Biasa motor pedesaan, motor kebon ya. Seperti ini kendalanya pasti nggak jauh beda. Dimanapun tempatnya motornya seperti ini pasti kendalanya kalau udah motor buat kerja keras, buat ngusung sawit, ngusung pupuk, ngusung ya apa aja ya namanya di kampung. Itu tadi ada keluhan kendaraannya itu ngempos, nggak ada tenaganya, buat nanjak itu nggak kuat, buat ngegas malah ya ngeden nggak bisa lari. Terus gigi suaranya itu bunyi dengung, gigi nanasnya bunyi. Nah ini permasalahannya di sini. Jadi simak videonya baik-baik. Langsung saja yang pertama saya udah bongkar ini kan bagian sini, di bagian pak kopling ya, bukan di bagian magnet. Jadi di sini ada sistem pemindah tenaganya. Ini sistem utamanya di bagian kopling ya. Jadi utama ataupun sistem pemindah tenaga paling utama ya di bagian pak kopling ya. Yang pertama putaran ataupun tenaganya itu dari piston, dari askrek ya, naik turun terus diubah menjadi gerak putar. Nah ini gerak putarnya ini askrek ini berputar, ini jadi gerak putar. Nah ini komponen utamanya di sini. Jadi sebelum melalui transmisi, produk kopling sampai ke roda, nah output tenaganya itu kuncinya salah satunya di sini ya. Nah makanya ini komponen yang paling cepat aus ya. Kalau transmisi itu pasti nggak bakalan aus, pasti lama banget umurnya. Tapi kalau ini, nah ini jadi tumpuan tenaganya di sini. Nah oke. Nggak usah panjang lebar, langsung saja. Nah ini saya sepilkan permasalahannya di sini. Jelas nggak ini di videonya? Nah udah jelas ya. Nah ini di sini bisa dilihat ya. Semuanya pasti bisa lah. Ini barang kelihatan. Ini sudah termakan. Nah, gimana tahu termakan atau belum? Ini diraba pakai tangan. Nah di sini itu kerasa banget permukaan yang enggak rata. Nah ini contoh yang sudah harus diganti. Jadi nggak bisa diakal-akal lagi. Ada yang diratain seperti ini. Tapi itu efeknya nanti jarak antara loncengan, ini namanya loncengan, dengan ini sproket ya, ini kan pasangan seperti ini. Bagi yang belum tahu, pasangan seperti ini masuk ya. Nah ketika ini dilebarin ataupun dibobot tapi nggak ditambah daging ya, cuma diratain aja, itu gapnya ataupun spasinya jadi lebih renggang. Otomatis nanti tenaganya itu responsifnya agak berkurang karena spasi di sini ada spasinya, itu ada jarak, itu terlalu renggang ya. Jadi kalau udah seperti ini, kalau mau diratain lebih baik ditambah daging terus diratain ulang dan ukurannya disama persiskan dengan aslinya. Nah itu baru jos, mantap itu kalau seperti itu. Oke, ini satu, ini yang menyebabkan tenaganya itu ngempos, satu di sini ya, udah tahu ya, satu di sini. Terus bunyi dengung. Nah bunyi dengung itu asalnya dari sini. Di sini ada gigi primer, di sini ada gigi sekunder. Ini yang dari output crankshaft ataupun askrek, dan ini yang dari transmisi ataupun produk koplingnya. Nah ini itu giginya kalau sudah aus ya, itu terjadi gap, ataupun selisih. Jadi kepresisian antara yang di sekunder sama primer itu sudah melewati batas maksimum, bahasanya seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan bunyi. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya oli yang jarang diganti. Nah, makanya kalau punya motor pengen awet ya kuncinya satu, rajin ganti oli gitu. Terus kalau misalkan diganti kok masih bunyi, nah itu karena efek sudah udah terlalu kemakan atau ausnya udah berlebih. Jadi biasanya tetap bunyi kalau sudah diganti.
Dan kalau misalkan gantinya itu disarankan yang ori ataupun yang mahal partnya, jadi dia lebih presisi, itu bisa hilang bunyinya itu. Tapi kalau yang murahan itu biasanya nggak mau hilang. Karena apa? Ya namanya barang murahan pasti kepresisiannya itu berbeda sama yang bagus gitu. Jadi satu set ini itu trouble masalahnya. Udah jelas ya? Oke. Jadi untuk video kali ini permasalahannya di bagian ngempos tenaga dan suara dengung sudah clear. Ini permasalahannya. Oke. Simak terus video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.